Bab 5. Bocah Roket bagian kedua. Pada tahun 2000, sewaktu Amazon berusaha memulihkan kesehatan neracanya sambil memerangi pihak-pihak yang meragukan .com, Bezos menyaksikan kekayaannya merosot drastis dari 6,1 miliar dolar menjadi 2 miliar dolar. Kendati demikian, itu masih jumlah yang sangat besar, dan itu menjadikannya salah satu orang paling kaya di dunia. Ia telah menyaksikan sendiri bagaimana teknologi, kesabaran, dan pemikiran jangka panjang dapat membuahkan hasil. Maka, tepat di puncak keraguan dunia terhadap prospek masa depan Amazon, Bezos diam-diam memulai sebuah perusahaan yang sepenuhnya baru, yang diabdikan untuk mengeksplorasi angkasa dan didaftarkan di negara bagian Washington. Bezos bermaksud merahasiakan laboratorium angkasa luarnya. Namun, banyak teman-temannya di Amazon yang tahu tentang ambisi-ambisinya. Ia bercerita kepada Kay Dangard, kepala bagian humas Amazon pada tahun 1990-an, dan perempuan ini diam-diam mencoba menyenangkan Jeff dengan memasukkan ambisinya itu ke dalam pencitraan Amazon. Kay betul-betul mengatur sebuah kontrak penempatan produk untuk memasang papan reklame Amazon di bulan dalam film Eddie Murphy, The Adventures of Pluto Nash, tetapi membatalkan kontrak tersebut setelah membaca naskah film yang menurutnya buruk sekali. Pada 1999, ia mencoba menghubungi NASA agar mengizinkan astronot-astronot wahana ulang-alik Discovery memesan bingkisan Natal di Amazon.com dari orbit. Setelah menunjukkan minatnya selama beberapa waktu, lembaga tadi menolak gagasan itu, memandangnya terlalu komersial. Bezos juga menceritakan mimpi-mimpinya kepada Nick Hanauer, investor awal Amazon dan anggota Dewan Komisaris tidak resmi selama 5 tahun pertama perusahaan itu. Ia serius berpikir tentang pergi ke ruang angkasa, kata Hanauer. Itu selalu menjadi salah satu sasarannya. Itu sebabnya ia mulai berolahraga setiap pagi. Ia sangat serius soal itu. Ketika bercerita tentang masa lalu, Bezos seolah-olah menggoda media dengan rencana-rencana luar angkasanya yang sangat rahasia. Ia jelas tidak mampu menahan diri untuk tidak mengungkapkan keinginan tersebut. Ketika mengungkapkan kekhawatirannya tentang kesehatan jangka panjang planet ini dalam wawancara dengan majalah Wired tahun 1999, ia berkata kepada pewawancaranya, "Saya tidak keberatan membantu menyelesaikannya. Menurut saya, kita menyimpan semua telur kita dalam satu keranjang." Ia mengungkapkan kepada Fast Company pada 2001 bahwa alangkah indahnya jika novel Dune yang bercerita bahwa manusia telah menduduki planet-planet lain bukan fiksi. Dalam sebuah wawancara yang saya lakukan dengan Bezos tahun 2000, saya bertanya kepadanya tentang buku yang sedang ia baca. Ia berbincang tentang buku-buku karya Robert Zubrin, Entering Space, Creating a Spacefaring Civilization, and the Case for Mars. Pada akhir wawancara, saya bertanya kapan akan ada wirausahawan Silicon Valley yang berani mendirikan sebuah perusahaan ruang angkasa swasta. Ini 2 tahun sebelum seorang pendiri PayPal, Elon Musk, memulai perusahaan roketnya SpaceX. Jawaban Bezos terkesan terbelit-belit. Ini menyangkut masalah teknis yang sangat sulit dan saya kira sulit sekali melihat bagaimana Anda akan berhasil mengembalikan modal dalam jangka waktu yang wajar dalam investasi itu, katanya. Maka jawaban terhadap pertanyaan Anda barangkali iya. Barangkali seseorang sedang melakukannya, tetapi itu bukan. Ketika Anda menghadiri konferensi-konferensi pemodal Ventura, topik itu tidak pernah muncul. Mengatakan bahwa itu bukan topik yang menarik akan terlalu menonjolkan seberapa menarik masalah ini sesungguhnya. Pada 2002, Bezos menciptakan sebuah wishlist miliknya ya sendiri yang terbuka bagi umum di Amazon, yang dapat dilihat oleh siapapun, yang menunjukkan beberapa hal seputar kegemaran membacanya. Di antara judul-judul di situ adalah The History of Space Vehicles oleh Tim Furness, dan Rare Earth, Why Complex Life is Uncommon in the Universe oleh Peter Douglas Ward dan Donald Brownlee. Kemudian bulan Februari 2003, saya menghadiri sebuah konferensi TED, sebuah pertemuan tahunan untuk penggumul teknologi dan perancangan yang ketika itu diselenggarakan di Monterey, California. Dan saya tidak sengaja mendengar seseorang berbicara tentang
sebuah perusahaan ruang angkasa di Seattle bernama Blue. 1 bulan kemudian, Bezos dan pengacaranya menderita cedera ringan dalam sebuah kecelakaan helikopter dekat Alpine di West Texas, beberapa ratus kilometer dari kota terdekat. Sewaktu sedang tinggal landas, entah bagaimana ekor pesawat menghantam sebuah pohon. Pesawat langsung oleng dan terjerembab di sebuah sungai kecil dan terendam sebagian. Tulis laporan resmi peristiwa itu dari Federal Aviation Administration. Ketiga penumpangnya mengalami luka-luka dan diangkut ke rumah sakit terdekat. Tingkat cedera diyakini tidak membahayakan. Bezos belakangan bercerita kepada majalah Time bahwa yang ada dalam pikirannya selama kecelakaan itu adalah betapa ini adalah cara yang bodoh untuk mati. Belakangan terungkap bahwa ia sedang melihat-lihat sebidang tanah untuk dijadikan peternakan di Texas. Bezos ingin memberikan anak-anaknya pengalaman yang sama seperti yang pernah ia dapatkan dari peternakan kakek neneknya di Kotuya. Ia juga sedang mencari sebuah tempat yang bagus untuk membangun sebuah landasan peluncuran. Pada waktu kecelakaan helikopter itu terjadi, halayak ramai sama sekali tidak tahu tentang perusahaan eksplorasi angkasa Bezos. Namun, kelihatannya kejadian itu mengindikasikan sesuatu. Sesudah kecelakaan itu, saya mencari sebuah perusahaan bernama Blue di database perusahaan negara bagian Washington dan menemukan sebuah entry untuk Blue Operation LLC yang telah didaftarkan dengan alamat 1212 Avenue South di Seattle, kantor pusat Amazon. Perusahaan itu memiliki sebuah situs web dengan tampilan rahasia yang mengiklankan lowongan pekerjaan bagi insinyur-insinyur penerbangan ruang angkasa yang memiliki keahlian-keahlian dalam bidang-bidang seperti propulsi dan avionika. Saya seorang wartawan pemula di majalah Newsweek pada waktu itu, dan kabar tentang seorang miliarder internet terkenal yang diam-diam membangun wahana ruang angkasanya sendiri sangat menggoda untuk diselidiki lebih lanjut. Pada perjalanan ke Seattle bulan Maret 2003, saya menyewa sebuah mobil dan meskipun malam sudah hampir larut, saya pergi ke sebuah alamat lain yang telah saya temukan di data perusahaan negara bagian Washington bernama Blue. Yang ini berlokasi di sebuah kawasan industri di selatan Seattle di sepanjang Duwamish Waterway. Di alamat itu ada sebuah gudang seluas 5.000 meter persegi dengan sebuah kanopi berwarna biru di depan pintu yang bertuliskan Blue Origin dalam huruf warna putih. Walaupun sudah sangat malam dan saat itu adalah akhir pekan, lampu-lampunya masih menyala dan ada beberapa buah mobil dan sepeda motor diparkir di pelatarannya. Saya tidak dapat melihat apapun melalui jendela-jendela yang bertirai dan tidak ada seorang pun di luarnya. Aroma air sungai dan industri kayu olahan terasa begitu kental. Saya duduk di dalam mobil sewaan dengan pikiran melayang-layang, membayangkan wahana ruang angkasa rahasia dan misi ke Mars yang didanai oleh seorang miliarder. Namun, saya tidak tahu harus berbuat apa lagi, maka itu membuat saya merasa sangat frustasi. Sesudah 1 jam, saya tidak tahan lagi. Saya keluar, berjalan pelan-pelan ke seberang jalan, ke sebuah tong sampah, mengambil isinya sebanyak-banyaknya, kembali ke mobil, dan menumpahkannya ke dalam bagasi. Beberapa minggu kemudian, untuk majalah Newsweek, saya menulis cerita pertama tentang Blue Origin, berjudul Bezos in Space. Berkat bantuan sebuah temuan sangat tak terduga pada malam itu, beberapa lembar berkas dengan noda kopi berisi sebuah paparan misi Blue Origin. Saya melaporkan bahwa misi jangka panjang perusahaan itu adalah menciptakan kehadiran manusia secara permanen di ruang angkasa. Perusahaan itu sedang membangun sebuah wahana ruang angkasa bernama New Shepard, diambil dari Alan Shepard, astronot pelopor dalam program Mercury, yang akan membawa wisatawan ke kawasan-kawasan terluar atmosfer. Desain unik tersebut butuh sebuah pelandasan vertikal dan pendorong-pendorong untuk mengendalikan pendaratan vertikal supaya dapat dipakai kembali secara ekonomis. Perusahaan yang baru berdiri itu juga mendanai penelitian berpandangan maju yang bertujuan mencari sistem-sistem propulsi baru. Misalnya rotor, gelombang, dan roket yang mendapatkan tenaga dari laser-laser di bumi. Beberapa hari setelah kunjungan saya ke gudang Blue Origin, saya mengirim email berisi sebuah detail tadi kepada Bezos untuk memberitahukan yang akan dimuat dalam artikel itu dan untuk mencoba memancing reaksinya. Saya kehilangan pesan yang saya kirimkan itu, tetapi dalam upaya saya yang menggebu-gebu itu,
Pastilah saya telah menyiratkan bahwa Jeff merasa tidak sabar dengan perkembangan proyek perjalanan ruang angkasa berawak oleh NASA. Saya masih menyimpan jawabannya. Brad, saya sedang dalam perjalanan dan menjawab melalui BlackBerry. Semoga Anda mendapatkan jawaban ini. Terlalu dini bagi Blue untuk mengatakan apapun atau berkomentar tentang apapun karena kami belum menghasilkan apapun yang berharga untuk dikomentari. Seandainya Anda berminat terhadap topik ini dalam tahun-tahun mendatang, kami akan mengingat Anda ketika kami memiliki sesuatu yang berharga untuk dikatakan. Sebagian dari yang Anda paparkan benar dan sebagian tidak benar. Saya akan berkomentar tentang satu hal karena Anda berpeluang menyinggung pihak tertentu, dan menurut saya orang-orang NASA tidak akan menyukainya. Pasti akan ada sanggahan. NASA merupakan sebuah warisan nasional dan tidak benar bahwa semua orang selayaknya merasa kecewa terhadap NASA. Alasan satu-satunya saya meminati ruang angkasa adalah karena mereka mengilhami saya sewaktu saya baru 5 tahun. Menurut Anda, berapa banyak lembaga pemerintah yang mampu mengilhami seorang anak 5 tahun? Pekerjaan yang dilaksanakan oleh NASA secara teknis memerlukan upaya dan keahlian yang sangat tinggi dan dengan sendirinya berisiko. Dan mereka terus memberikan kinerja yang menonjol. Penyebab satu-satunya perusahaan ruang angkasa kecil mempunyai peluang untuk menghasilkan sesuatu adalah karena mereka bertumpu di pundak prestasi-prestasi dan kepintaran NASA. Jika Anda menginginkan contoh yang spesifik, pertimbangkan bahwa semua perusahaan ini menggunakan program komputer yang luar biasa canggih untuk menganalisis hal-hal seperti struktur, aliran panas, dan aerodinamika. Berdasarkan program-program yang telah dikembangkan dan selama sekian tahun telah diuji secara cermat terhadap realitas fisik oleh NASA. Jeff. Tidak banyak media yang melakukan liputan sesudah kemunculan artikel tersebut di Newsweek. Namun, Blue Origin terus bekerja secara diam-diam. Bezos membeli peternakan Teksasnya menggunakan entitas korporasi anonim dan diberi nama dengan tokoh-tokoh penjelajah dalam sejarah. Misalnya James Cook LP dan Coronado Ventures. Untuk memberikan penawaran yang royal kepada pemilik-pemilik tanah di sekitar Van Horn, Texas, tidak jauh dari tempat helikopternya pernah jatuh. Pada tahun 2005, ia memiliki tanah seluas 117,4 hektar, sebuah kawasan kira-kira seluas sepertiga Rhode Island. Ia mengumumkan niatnya untuk membangun sebuah bandar ruang angkasa atau spaceport dengan datang ke kantor sebuah surat kabar setempat, Van Horn Advocate, dan memberikan sebuah kesempatan wawancara spontan kepada editornya yang kebingungan. Dalam sebuah ceramah di Carnegie Mellon University pada 2011, Bezos mengatakan bahwa sasaran Blue Origin adalah menurunkan biaya dan menaikkan keamanan teknologi yang dapat mengirim manusia ke ruang angkasa. Kelompok itu berusaha menurunkan biaya penerbangan ruang angkasa untuk membangun sebuah masa depan di mana manusia dapat mengeksplorasi sistem tata surya secara langsung dan pribadi, katanya. Kemajuan yang lambat tetapi mantap dapat mengikis tantangan sejalan dengan waktu. Kemajuan itu mungkin lebih lambat daripada yang semula dibayangkan oleh Bezos dan ilmuwan-ilmuwan roketnya. Pada 2011, sebuah wahana uji Blue Origin meluncur tak terkendali pada kecepatan Mach 1,2 dan ketinggian 13.700 meter, meninggalkan sebuah bola api luar biasa di angkasa yang mengingatkan penduduk Van Horn kepada kecelakaan wahana ulang-alik Challenger. Tidak seperti yang kami inginkan, tetapi kami sejak dulu sadar bahwa ini pekerjaan sulit, tulis Bezos dalam sebuah blog yang dimuat di situs web Blue Origin. Setahun setelah itu, perusahaan berhasil menguji sistem kapsul untuk penyelamatan awak wahana angkasa. Perusahaan itu memperoleh 2 hibah dari NASA senilai lebih dari $25 juta untuk mengembangkan teknologi-teknologi yang berkaitan dengan penerbangan ruang angkasa berawak. Tokoh terkenal internet Elon Musk dengan SpaceX dan miliarder Richard Branson, pendiri perusahaan bernama Virgin Galactic, mengejar sasaran-sasaran yang serupa. Bezos tidak mengizinkan masyarakat umum atau media mengunjungi fasilitas-fasilitas ruang angkasanya. Pada 2006, perusahaan itu pindah ke kantor yang lebih besar di Kent, Washington, 20 km selatan Seattle. Tamu-tamu yang berkunjung ke fasilitas itu terpesona oleh koleksi-koleksi Bezos yang terkait dengan kegiatan penerbangan ruang angkasa, seperti baling-baling dari pembuatan film Star Trek, bagian-bagian roket dari bermacam-macam wahana angkasa dalam sejarah, dan sebuah baju kosmonot asli dari Uni Soviet. Insinyur-insinyur di fasilitas seluas 26.000 meter persegi tersebut dilengkapi dengan Segway,
untuk pergi dari satu tempat ke tempat lain. Di atrium bangunan itu ada sebuah model skala penuh bergaya kuno untuk sebuah wahana angkasa hayalan zaman Victoria yang agaknya diambil dari deskripsi dalam cerita fiksi Jules Verne. Lengkap dengan kokpit, tongkat kendali dari kuningan, dan perabotan abad ke-19. Pengunjung diperbolehkan masuk ke dalamnya, duduk di kursi-kursinya yang berlapis beludru, dan membayangkan diri sebagai petualang pemberani zaman Kapten Nemo dan Phileas Fogg. Bagi seorang anak yang berdaya cipta, model itu akan tampak seperti sebuah artefak, kata teman Bezos, Danny Hillis. Seperti wirausahawan-wirausahawan besar lain, termasuk Walt Disney, Henry Ford, dan Steve Jobs, Bezos mengubah imajinasi menjadi realitas, mengubah hayalan-hayalan masa kecilnya menjadi hal-hal yang nyata. Ruang angkasa bagi Jeff bukan peluang tahun 2000 atau tahun 2010, kata Hillis. Penerbangan ruang angkasa telah menjadi mimpi manusia sejak berabad-abad dan akan terus demikian sampai berabad-abad selanjutnya. Jeff memandang dirinya dan Blue Origin sebagai bagian dari kisah yang lebih besar. Langkahnya merupakan kelanjutan dari yang pernah ditulis oleh Jules Verne dan yang diraih oleh misi Apollo. Bezos tidak ragu-ragu untuk memikul tanggung jawab yang datang bersama niat untuk memenuhi hasrat tersebut. Bahkan ketika Amazon sedang berjuang agar tetap mengorbit, ia masih menambah kewajiban-kewajiban baru dan merekrut karyawan lebih banyak untuk Blue Origin, dan kemudian menciptakan sebuah cara cerdik untuk membagi waktunya di antara semua tanggung jawabnya dengan cara yang seefisien mungkin. Ia memberi Blue Origin sebuah simbol resmi lengkap dengan semboyan dalam bahasa Latin yang berbunyi Gradatim Ferociter, yang berarti sedikit demi sedikit tetapi penuh semangat. Ungkapan itu sangat sesuai dengan falsafah yang menjadi pedoman Amazon. Kemajuan yang mantap menuju sasaran yang kelihatannya mustahil akan berhasil diraih suatu saat nanti. Kemunduran hanya sementara, para penentang sebaiknya dihindari. Seorang pewawancara pernah bertanya kepada Bezos tentang alasan ia termotivasi untuk meraih begitu banyak. Padahal kekayaan yang telah ia kumpulkan sudah begitu besar. Saya menyadari bahwa saya sangat termotivasi oleh orang-orang yang mengandalkan saya, jawabnya. Saya senang diandalkan.